Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Farhan. Saya Arif Effendi. Saya Nurul Aini, saya Nia Sonia. Dan kami akan mempresentasikan tentang kontribusi Islam dalam perkembangan peradaban dunia. Materi pertama akan dibacakan oleh Eni Manaini. Materi kedua akan dibacakan oleh saya sendiri. Dan materi ketiga akan dibacakan oleh Menelusuri pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam. Berbicara tentang kontribusi Islam bagi perkembangan peradaban dunia, tentu saja secara inheren akan melekat suatu pembahasan mengenai sejarah peradaban Islam. Para pengkaji sejarah Islam biasanya membuat suatu peta sistematis terkait berubah atau berkembangnya peradaban Islam, yaitu mulai dari peradaban Yunani, peradaban Islam, sampai kemudian peradaban Barat. Pada masing-masing periode, perkembangan itu mempunyai dimensi peradaban tertentu yang berbeda satu sama lain. Berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain keberadaan perpustakaan Islam dalam lembaga. Peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikam, Masjid Al-Azhar, Masjid Qarawiyyin, dan sebagainya, yang merupakan pusat dari intelektual muslim berkumpul untuk melakukan proses pengkajian dan pengembangan ilmu sains. Peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Imam Syafi'i, Ar-Razi, Al-Kindi, Ibnu Rusyid, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya. Penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, penyebutan hari-hari, seni arsitektur, dan tata perkotaan. Pengarus utamaan nilai-nilai kebudayaan asasi, iman, ihsan, dan takwa. Mendorong budaya yang dibangun atas dasar lim atau ketenangan dan kondusivitas, salam atau kedamaian, salamah atau keselamatan. Harun Nasution membagi sejarah Islam menjadi 3 periode, yaitu periode klasik 650 sampai 1250 Masehi, periode tengah 1250 Masehi sampai 1800 Masehi, dan periode modern 1800 Masehi sampai sekarang. Pada masing-masing periode terdapat perbedaan dimensi yang khas yang tampil dalam setiap perkembangannya. Islam merupakan jalan keluar bagi kerusakan akibat atau tauhid masyarakat Arab. Islam mengajarkan menyembah hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Konsep tauhid Islam inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari lahirnya integrasi umat manusia. Misi Rasulullah ialah membawa kedamaian, persatuan, dan kasih sayang sesama manusia. Suatu misi yang sangat berlawanan bagi kultur dan kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad selanjutnya dikembangkan oleh para sahabat. Masa kemajuan Islam 1, bagian dari periode klasik, ini ditandai oleh adanya sejarah 4 sahabat Nabi Muhammad, yang dalam kajian Islam akrab disebut sebagai Khulafah Ur-Rasyidin, yaitu Abu Bakar menjadi sahabat Amir al-Mu'minin tahun 632 sampai 634 Masehi. Umar bin Khattab 636 sampai 644 Masehi. Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi. Dan Ali bin Abi Thalib
656 sampai 661 Masehi. Pada masa ini, Islam mulai tersebar di seluruh wilayah semenanjung Arab. Materi berikutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Di samping itu, pada masa ini juga ditandai dengan berkembangnya kebudayaan Arab. Determinasi dari Khalifah Abdul Malik dengan perubahan bahasa administrasi dari bahasa Yunani dan bahasa Pahlawi ke bahasa Arab membuat masyarakat semakin menaruh perhatian terhadap bahasa Arab. Penyair-penyair Arab baru bermunculan pada masa ini seperti Qais bin al-Mu'allafah, Jamil al-Khudri, Al-Khattal, Umar bin Abi Rabi'ah, Al-Faraddak, dan Jahir. Tidak hanya itu, perhatian dalam bidang tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam juga hadir pada masa ini. Peradaban Islam semakin maju dengan perpindahan kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah ke dinasti Bani Abbasiyah. Pusat kota kerajaan Bani Abbasiyah terletak di Baghdad menggantikan kota Damaskus. Pada masa dinasti Umayyah, perpindahan ibu kota kerajaan dilakukan oleh Khalifah Al-Mahmur 754 sampai 775 Masehi. Pada tahun 775 Masehi, kepemimpinan Al-Mahmur digantikan oleh Khalifah Al-Mahdi. Pada zaman ini, perekonomian negara mulai meningkatkan dengan berkembangnya bidang pertanian dan pertambangan. Pada masa Bani Abbasiyah, perhatian terhadap ilmu pengetahuan mulai tumbuh, khususnya pada masa kepemimpinan Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan ini ditandai dengan penerjemahan buku-buku yang berbahasa Yunani dan Bizantium ke dalam bahasa Arab. Untuk kegiatan menerjemahkan buku-buku ini, Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Bait Al-Hikmah. Di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan yang diutamakan dalam Bait Al-Hikmah ini adalah ilmu kedokteran, fisika, geografi, astronomi, optik, sejarah, dan filsafat. B. Menanyakan faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Pada sebuah artikel berjudul Science and Islam in Conflict yang diterbitkan dalam majalah Discover Magazine tahun 2007, dikatakan bahwa di seluruh penjuru dunia, meskipun ada perbedaan budaya dan bahasa, ilmu dan sains berkembang bertolak dari konsep-konsep dan dasar-dasar ilmiah, kecuali dunia Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai induk ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Muhammad Farhan. Setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, kepemimpinan Islam digantikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan 661 sampai 679 Masehi. Ia merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah. Banyak pihak mengatakan bahwa keberhasilan Muawiyah mendirikan sebuah kerajaan Islam adalah karena diawali oleh hubungan diplomasi yang licik terhadap Ali bin Abi Thalib. Namun terlepas dari itu semua, Bani Umayyah merupakan sebuah kerajaan Islam yang memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi peradaban Islam. Bani Umayyah telah membuka terjadinya kontak antar bangsa Muslim Arab dengan beberapa negara taklukan yang terkenal mempunyai tradisi luhur seperti Mesir, Persia, Eropa, atau Bizantium, dan sebagainya. Pola hubungan ini menciptakan kreativitas baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Hisham bin Abdul Malik 724 sampai 743 Masehi. Selaku khalifah ke-10 Bani Umayyah yang paling terkenal di lapangan ilmu pengetahuan, memberikan perhatian besar kepada ilmu pengetahuan. Pada masanya, perhatian terhadap ilmu pengetahuan mulai hadir menyelimuti peradaban Islam. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah ini ditentukan setidaknya oleh dua faktor, yaitu terjadinya asimilasi antar bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang telah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan, dan adanya gerakan penerjemahan buku-buku kebudayaan Yunani ke dalam bahasa Arab.
Keterbukaan Islam terhadap peradaban bangsa lain membuat Islam semakin maju dan tinggi dalam hal peradaban. C. Menggali sumber historis, sosiologis, filosofis, dan teologis kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Mulyadi Kartanagara dalam reaktualisasi tradisi ilmiah Islam menuliskan bahwa ada 3 faktor yang mendorong perkembangan ilmu di dunia Islam pada saat kejayaan umat Islam. Ketiga faktor tersebut adalah 1. Faktor agama dan ramifikasinya, 2. Apresiasi masyarakat terhadap ilmu, dan 3. Patronase, perlindungan dan dukungan para dermawan dan penguasa terhadap kegiatan ilmiah. Apresiasi Islam terhadap kebebasan akal dan memberi ruang untuk melakukan kerja ilmiah yang begitu besar yang terjadi setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir. Aktivitas intelektual di kalangan Islam tidak dimonopoli oleh umat Islam saja. Keterbukaan Islam ini sungguh merupakan kontribusi konkret dan perkembangan peradaban umat manusia selanjutnya. Peradaban Islam memiliki warnanya sendiri karena pada dasarnya umat Islam mencoba melakukan hal baru dengan cara mempelajari ilmu pengetahuan secara universal. Umat Islam kala itu tidak membuat tembok tebal antara Islam dan non-Islam. Ketika ingin mempelajari peradaban dan juga kearifan atau al-hikmah yang ada di negeri-negeri selain daratan Arabia, umat Islam tidak memandang sumber dan asal mereka dapatkan. Peradaban Islam akhirnya berkembang dan menjadi harapan baru. Ini adalah kontribusi penting dari kemajuan peradaban dunia saat ini. 1. Menggali sumber historis. Banyak peradaban yang hancur atau mati karena bunuh diri, bukan karena benturan dengan kekuatan luar. Peradaban hancur karena peradaban tersebut tidak dibangun atas nilai-nilai spiritualitas yang kokoh. Berbeda dengan peradaban lainnya, peradaban Islam saat itu tumbuh berkembang dan dapat tersebar dengan cepat dikarenakan peradaban Islam memiliki kekuatan spiritualitas. Umat Islam kala itu bekerja keras untuk melahirkan peradaban baru dengan semangat spiritual tinggi untuk membangun reruntuhan peradaban lama. Oleh karena itu, aspek spiritual memainkan peran sentral dalam mempertahankan eksistensi peradaban Islam. Orientasi kepada spiritualitas pada masa Bani Umayyah telah mendorong penghargaan terhadap pluralitas, sehingga beragam aliran memiliki pemikiran tumbuh dan berkembang dalam bingkai kedaulatan Islam yang memberikan ruang bagi setiap golongan. Amroni Derajat mengungkapkan bahwa menurut Margaret Smith dalam Studies in Early Mysticism in the Near and the Middle East, di daerah Syria, misalnya berkembang aliran yang bercorak Helenistik, sedangkan di Alexandria, Beirut, Jundishapur, Nisibis, Haran, dan Antioch berkembang aliran yang bercorak Sabean. Terdapat bukti kuat tentang toleransi penguasa-penguasa Islam dalam aktivitas intelektual. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, Arif Helmi. Kebebasan dan berlomba dalam mengembangkan kerja pikir dan apabila berbagai lapangan pekerjaan. Apabila kita menengok pemerintah Islam secara umum, para khalifah dan Bani Umayyah seperti Abu Hashim Khalid Ibn Yazid merintis penerjemah karya-karya Yunani di Syria. Juga ketika masa Abbasiyah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kegiatan intelektual yang menjadikan proses transformasi intelektual bergerak cepat. Khalifah Al-Ma'mun mendirikan pusat riset dan penerjemah di Baghdad yang ia beri nama Bait Al-Hikmah pada tahun 830 Masehi. 2. Menggali sumber sosiologis. Islam yang berkembang pada masa Bani Umayyah melalui ekspansi besar-besaran dilanjutkan pada masa Al-Walid Ibn Abdul Malik pada tahun 711 Masehi, kemudian terus berlanjut pada masa 253. Secara kultural, agama Islam yang terlahir di luar hegemoni dua dinasti yang berkuasa yakni Romawi dan Persia menjadikan umat Islam memiliki sikap terbuka sehingga sikap mereka positif terhadap berbagai budaya bangsa-bangsa lain itu. Dengan demikian, peradaban Islam yang pertama kali menyatukan khazanah bersama secara internasional dan kosmopolit. Sebelum peradaban Islam, ilmu pengetahuan memang telah ada, namun sifat dan semangatnya sangatlah nasionalis dan parokialistis. Dengan
ketertutupan masing-masing bangsa dari pengaruh luar karena merasa paling benar. Kedua, pendapat mengenai sumbangan peradaban Islam terhadap filsafat atau ilmu pengetahuan yang terus berkembang sehingga saat ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa orang Eropa belajar filsafat dari filsuf Yunani seperti Aristoteles melalui kitab-kitab yang disalin oleh St. Augustine 354 sampai 430 Masehi yang kemudian diteruskan oleh Ancilius Manilius Boetius 480 sampai 524 Masehi dan John Scotus. Pendapat tua menyatakan bahwa orang Eropa belajar filsafat orang-orang Yunani dari buku-buku filsafat Yunani yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh filsuf Islam seperti Al-Kindi dan Al-Farabi. Terhadap pendapat pertama, Husain 1961 dengan tegas menolaknya. Alasan yang dikemukakan Husain salinan buku filsafat Aristoteles seperti Isago, Kategoris, dan Puropi telah dimusnahkan oleh pemerintah Romawi bersama dengan eksekusi mati terhadap Boethius yang dianggap telah menyebarkan ajaran yang dilarang oleh negara. 3. Menelusuri sumber filosofis dan teologis. Umat Islam pada masa lalu telah bersungguh-sungguh menjalani mission scared mereka sebagai umat penengah dan saksi atas manusia serta saksi untuk Allah yang adil, fair, objektif, dan hanif.